biarlah lewat kondisi seperti ini nama Tuhan tetap terpuji dan termulia. Oleh sebab itu kita mau angkatkan satu pujian kita mau menyatakan ucapan syukur kita mau katakan betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasa Tuhan sehingga sampai saat ini masih kita diberikan kesehatan. Kita angkatkan satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita sudah mengucap syukur lewat lagu pujian kita sudah katakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan lewat lagu pujian kita. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkatkan lagu pujian kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita mau menyembah dalam kudus hadirat-Nya. Kita angkatkan lagu pujian kita, menyembah dalam kudus hadirat-Nya.
masuk ke firman Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Aku harap teman-teman ambil posisi ternyaman di rumah masing-masing, men-silentkan HP teman-teman. Kita untuk fokus ke dalam firman Tuhan. Teman-teman ambil sikap yang baik, teman-teman ambil sikap yang nyaman, senyaman-nyamannya. Jangan biarkan sekeliling teman-teman mengganggu konsentrasi teman-teman. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkatkan lagu pujian firman-Mu, kita bagi kakiku. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami boleh kembali untuk belajar firman-Mu dalam PA kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami hingga kami mengerti firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaksana firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Inilah kami Bapa, kami datang kepada anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bahan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 19, ayat 1 sampai 29. Kejadian 19, ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang-orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita.
Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk menobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bergegas. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai welas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu itu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Kau Begitu Sempurna. Dengan tujuan Permata mampu menjelaskan nats dan dihubungkan dengan teologi penciptaan. Kedua, menyadari dan menghargai dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Shalom anak-anakku sekalian. Sampai bertemu kembali kita dalam PA kita pada malam hari ini. Walaupun keadaan kita masih dalam sistem ibadah ataupun PA di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi makna, arti kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tema kita, Kau Begitu Sempurna, tadi setelah kita baca dalam Alkitab kita, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, menceritakan bagaimana tentang kota Sodom dan Gomora. Teks kita pada saat ini dikaitkan dengan Konvensi GBKP yaitu ciptaan LGBT. Pada beberapa tahun belakangan, sekitar 5 tahun belakangan yang lalu, kita dikejutkan dengan kabar terdengar adalah
mutilasi yang dilakukan oleh seorang gay. Dia tega untuk memutilasi teman gaynya karena rasa cemburu. Dan banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian dari LGBT yang akhirnya membawa korban dan begitu juga merusak generasi muda. LGBT kita sudah banyak mendengar dan sangat dihebohkan. Tahun 2015 Presiden Amerika mensahkan untuk pasangan ini diresmikan sebagai pasangan resmi. Apakah LGBT itu? L adalah lesbi, G adalah gay, B adalah biseksual, T adalah transgender. Jadi kita lihat pada saat ini orang-orang seperti ada di sekitar kita dan kita bergaul dengan mereka. Mereka sekarang sudah mempunyai komunitas yang sangat, ya mungkin kalau kita bilang di negara kita ini masih diharamkan, tetapi di luar negeri mereka sudah bebas dan malah sudah ada yang mensahkan mereka menjadi pasangan yang sah. Dan kita lihat bagaimana mereka juga sudah mulai membuat suatu komunitas untuk mereka diterima di tengah-tengah masyarakat. LGBT ini kita lihat terjadi bukan karena mereka berasal dari orang-orang yang tidak punya ataupun tidak punya sekolah. Malah ada seorang yang perwira dan dokter sekalipun bisa terkena hal ini. Jadi pada saat ini kita kaum permata, jika kita melihat orang-orang seperti ini, pada saat ini dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, bagaimana kita lihat Allah benci dan tidak mau ada orang-orang seperti ini. Tadi ceritakan bagaimana Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ini adalah suatu tempat yang maksiat. Terjadi LGBT di tempat itu. Dan kita lihat sebelum teks kita baca bagaimana Abraham bernegosiasi dengan Allah. Dia bilang, Tuhan kalau 50 bagaimana? Aku tidak akan menunggang balikan tempat ini. Bagaimana kalau kurang 5 Tuhan? Aku tidak akan menunggang balikan walaupun 45. Bagaimana kalau 40 Tuhan? Aku tidak akan menunggang balikannya. Bagaimana kalau 30? Tidak, kata Tuhan. Bagaimana kalau 20? Aku tidak akan menghancurkan kota itu, kata Tuhan. Bagaimana kalau 10? Aku pun tidak akan menunggang balikan. Luar biasanya anakku sekalian, tidak ada yang segitu. Akhirnya kita lihat pada cerita itu, Tuhan mengutus 2 malaikat untuk datang ke kota itu. Dan ketika itu Lot menerimanya dan menerimanya ke rumahnya dan dijamu dengan baik. Dan kita lihat pada saat itu, malam itu, semua yang muda dan tua datang ke rumah Lot untuk membawa tamunya yang 2 keluar, dan lebih hebatnya lagi katanya di situ akan memakainya. Bagaimana kita lihat jahatnya para penduduk kota itu. Dan kita lihat bagaimana Lot dengan sangat antusias, dia tidak mau diganggu tamunya itu, dan dia mengorbankan anaknya untuk dibawa oleh mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kedua orang itu adalah malaikat Tuhan dan ia membutakan orang-orang itu dan mereka tidak bisa melihat Lot. Dan ketika itu juga para tamu itu, yaitu utusan Allah, menyuruh supaya Lot memanggil saudara-saudaranya untuk keluar dari situ. Dan kita lihat bagaimana ceritanya. Lot juga meminta supaya dia tidak lari ke gunung, tetapi dia lari ke sebuah tempat yang lebih dekat dari Sodom, namanya Zoar. Dan kita lihat juga malaikat itu atau tamu itu menyetujui dari rencana Lot itu. Dan kita lihat di situ dikatakannya tadi, jangan lihat ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di sini ayat 26, istri Lot menoleh ke belakang. Dan ketika itu juga dia menjadi tiang garam. Dan pada saat itu, setelah Allah menunggang balikan kota itu, dan pagi-pagi benar Abraham ke situ dan melihat. Dan Allah melihat bahwa Abraham mempunyai kemenangan itu Lot, maka Lot diselamatkan dari pemusnahan dari Sodom dan Gomora. Jadi untuk anak-anakku sekalian, LGBT ini bukan lagi suatu yang sangat aib. Sekarang mereka sudah jelas-jelas. Beberapa waktu yang lalu Bibi lihat
di YouTube, mereka sudah mempromosikan diri. Mereka tidak malu-malu lagi bagaimana mereka berjumpa, apa yang mereka kerjakan, mereka membuat Instagram, dan mereka menjadi YouTuber. Dan mengerikannya sekali, itu tidak lagi mereka lakukan dengan kaku, tapi fasih. Nah, pada saat ini anakku sekalian, kalau mereka terus dibiarkan seperti ini, dan kita pun anak-anak Tuhan tidak mempunyai suatu kepekaan ataupun suatu kerinduan untuk membawa mereka kembali ke dalam firman Tuhan. Jadi pada saat ini kau begitu sempurna adalah tugas anak-anakku sekalian untuk memberitakan Injil kepada mereka. Itulah satu-satunya jawaban. Mungkin banyak kita baca di teori-teori dikatakan ya karena terjadi itu karena broken home, ada yang mengatakan karena trauma, ada yang mengatakan karena pola asuh, ada yang mengatakan ya karena lingkungan hidup. Mereka tahu itu semua, tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri dari hal itu. Sebab apa? Mereka terikatan dengan dosa. Nanti kalau kita baca dalam Roma, pasal yang kedua, itu diceritakan bagaimana manusia itu telah jauh dari Allah. Itu yang membuat mereka tidak mempunyai lagi nilai-nilai kesempurnaan dalam firman Tuhan. Jadi di sini juga kita baca di Kejadian 1 ayat 27-28, bagaimana manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, imago Dei. Artinya apa anakku sekalian? Rupa kita, semua anak-anak Tuhan itu adalah segambar dengan rupa Allah. Bagaimana Allah menepa kita itu adalah sempurna, penuh dengan kasih dan begitu juga dengan kreativitas. Tetapi apa yang membuat kita jatuh adalah dosa. Jadi kabar baiknya itu harus kita sampaikan kepada mereka dengan cara kasih. Dengan cara kasih, kita yang telah lebih dahulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merangkul mereka kembali. Seperti tema kita, katakan kepada mereka, kau begitu sempurna. Seperti kita setelah disempurnakan dalam Yesus Kristus, begitu juga kita menyampaikan kasih itu kepada mereka. Caranya terlebih dahulu, kita menjadi teman mereka. Memang dalam hal ini perlu pengorbanan, perlu dana, perlu kekuatan doa. Karena apa? Mereka belum mengenal, mereka tidak tahu itu dosa. Seperti kita lihat tadi bagaimana kota Sodom dan Gomora dan bagaimana negosiasi Abraham dengan Tuhan. Tidak ada sampai 10 orang yang benar-benar menghidupi firman Tuhan. Dan kita lihat pada zaman kita pada saat ini pun, apalagi anak-anakku sekalian, kita lihat di negara-negara maju, Amerika, apalagi di Thailand, ini sudah merupakan suatu hal yang lazim-lazim saja, tidak lagi memalukan. Jadi pada kesempatan ini, baiklah kita, anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyampaikan berita kasih kepada mereka. Pertama caranya anakku, kalau kamu melihat mereka, jangan jauhi mereka. Berdoalah dulu kepada mereka, tentang mereka, baru buatlah satu tim, jangan sendiri, dekati mereka, perhatikan keberadaan mereka. Mereka itu punya tanda-tanda, bisa di bawah kakinya atau di tangannya ada gambar bendera berbentuk pelangi atau berbentuk lambda atau berbentuk identitas laki-laki tapi dua dia seperti itu. Jadi mereka ini bisa dilihat dari ornamen-ornamen atau simbol-simbol yang mereka pakai. Kita bisa lihat mereka. Jadi untuk ini kembali Bibi katakan, mari kita sampaikan firman Tuhan, katakan kepada mereka, kau begitu sempurna temanku, jangan kau habiskan hidupmu untuk hal-hal yang tidak baik. Karena kita tahu mereka tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Jadi pada kesempatan ini dalam PA kita diajari sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah menghargai diri kita dan kita telah membaca dari nats kita Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, kalau Tuhan tidak setuju dengan LGBT, walaupun negara-negara sebagai negara-negara mengakui dan bahkan melegalkan, tetapi sebagai orang Kristen, orang percaya, itu tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nats kita pada malam hari ini mengatakannya bahwa Allah benci dengan kaum LGBT. Jadi mari anak-anakku sekalian, kalian telah ditebus
dari tanggung jawab kalian dan semua anakku semuanya untuk menyatakan kabar baik kepada mereka, agar mereka juga menerima pengampunan dari Tuhan, dan mereka juga akan diterima dalam kerajaan surga pada waktu mereka akan meninggalkan dunia ini. Mari sama-sama kita doakan mereka, kita berjuang, kalaupun boleh untuk kedepannya, kalau anak-anakku sekalian mungkin punya kelebih dana ataupun punya talenta, mari kita bantu mereka dengan talenta dan kepunyaan yang ada pada kita, sehingga mereka tidak jatuh terlalu jauh ke dalam hal-hal yang mungkin seperti Bibi bilang dari awal, sampai membunuh karena rasa cemburu dan karena tidak dihargai, akhirnya mereka menghilangkan nyawa. Jadi sesuai dengan tema kita, sampaikanlah juga kepada mereka, katakan kepada mereka, kau begitu sempurna teman, baliklah kepada Allah, jauhilah LGBT, karena LGBT mendukakan hati Tuhan. Tuhan muak dengan LGBT. Jadi pada kesempatan ini, tema kita ini tidak hanya sampai di sini, tapi mari kita lakukan. Karena kita lihat anak SMP pun sekarang sudah ada, anak SMA, anak kuliah, perwira polisi, atau para pengusaha, ini tidak mengenal status. Jadi mereka ada di sekitar kita, perhatikan, dan kita berdoa kepada mereka. Inilah yang bisa Bibi sampaikan kepada anakku sekalian, supaya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita, karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami boleh belajar tentang saudara-saudara kami yang terkena LGBT. Bapa, ingatkan kami Tuhan, kami telah membaca firman-Mu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Bagaimana Tuhan benci dengan orang-orang yang terkait dengan LGBT. Bapa, ajari Bapa kami semua agar kami bisa Tuhan menjadi saksi Tuhan, membawa kabar baik, memberitakan dan melepaskan mereka dari belenggu LGBT. Inilah kerinduan kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu permata, agar generasi kami adalah generasi yang sehat. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami sampaikan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini. Kami harap teman-teman sudah boleh mendengarkan dengan baik. Teman-teman, mari kita pakaikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah nama Tuhan semakin terpuji dan termulia. Sekarang kita mari kumpulkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan dengan sepenuh hati teman-teman. Kita angkatkan lagu pujian, hidupku sekarang ku persembahkan.
kita mau menyatakan kita kuat, kita mau menyatakan kita tetap bertahan dalam kondisi apapun, biarlah Tuhan yang tetap senantiasa melindungi kita. Kita mau katakan Dia begitu sempurna. Kita mau jadikan Dia sebagai perisai kehidupan kita. Mari kita angkatkan lagu pujian kita, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, PA kami pada malam hari ini telah berjalan dengan baik. Kiranya ya Allah, firman-Mu dapat kami kepakaikan
dan ajari anak-anak kami semua sebagai pejuang-pejuang dengan memberitakan kasih-Mu kepada kaum LGBT agar mereka terlepas dari penghakiman kebinasaan. Bapa, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk pandemi yang melanda negara kami dan juga semua negara-negara ya Allah. Bapa, kami mohon kepadamu ya Tuhan, dalam pandemi ini Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami semuanya Bapa bisa kuat melawan pandemi ini. Dan begitu juga Tuhan, Kau berikan kecukupan Bapa kepada anak-anak-Mu yang lemah, agar mereka juga bisa melalui pandemi ini dengan sehat, kuat. Dan terlebih Tuhan, kepada kami semua, anak-anak-Mu, memberikan kepada kami rasa iba, agar kami juga bisa Bapa memberikan apa yang ada pada kami kepada mereka yang lemah. Terkhusus juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat dokter dan para medis ya Allah yang bekerja di garda ke depan untuk mengatasi penyakit ini. Berkati mereka ya Bapa, agar mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, agar mereka juga bisa Bapa tetap maksimal Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Bapa, kami mau Tuhan pandemi berlalu, tetapi Bapa, semua kami tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Ajari kami juga Tuhan, walaupun dalam situasi seperti ini, kami terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat keberadaan anak-anak-Mu Permata, terkhusus ya Tuhan untuk anak-anak Permata kami, di Renggun kami, Jani Muria ini Bapa. Jika mereka dalam perkuliahan dan persekolahan ya Allah, berkati mereka Tuhan, berikan mereka kepintaran, agar dari sekolah mereka juga kuliah mereka Tuhan, mereka dapat menyelesaikan tepat waktu, dan mereka juga menjadi orang-orang yang berintegritas Bapa, agar kelak mereka juga Engkau persiapkan menjadi generasi penerus bangsa dan gereja kami. Dan buat anak-anak kami yang sedang bekerja, Kau berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka berikan tanggung jawab, agar mereka dalam pekerjaan mereka juga menjadi rekan sekerja Allah. Begitu juga Bapa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Bapa, tunjukkan kepada mereka pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang cocok dengan mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan, agar mereka sabar ya Tuhan, sampai pada saatnya Bapa pekerjaan yang cocok dengan mereka ditemukan. Bapak, begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang pada saat ini sedang berdoa untuk teman hidup mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kepekaan Tuhan. Jumpakan mereka dengan teman hidup yang takut akan Tuhan, agar mereka juga Tuhan kelak menjadi keluarga harmonis yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Allah, buat keberadaan orang tua dari anak-anak kami ini juga Tuhan, dimanapun mereka berada, yang baik dekat dengan mereka maupun jauh Tuhan, berikan mereka tetap kesehatan, kekuatan, hikmat kepintaran sebagai wakil Tuhan dalam dunia ini. Berikan mereka juga Tuhan rezeki yang berlimpah untuk bisa Bapa mencukupi segala keperluan dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa, dalam kerajaan surga kami juga berdoa buat pemerintahan kami dari pusat sampai yang terendah Tuhan. Berkati Tuhan, berikan mereka hikmat kepintaran agar bisa Tuhan memimpin negara kami dengan baik dan benar. Bapak, kami juga berdoa buat gereja kami, walaupun sampai saat ini Tuhan, gereja kami belum bisa kembali kami beribadah Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa iman kami. Biarlah kami terus Tuhan saling mendoakan, saling menguatkan Tuhan, agar kami kuat melalui segala situasi dalam kehidupan kami. Berkati BPMR kami Tuhan, berkati setiap pengurus-pengurus di setiap kelompok PJJ kami. Begitu juga Tuhan, Kau berkati pendeta dan keluarganya Bapa, agar semuanya Tuhan kami bersinergi untuk memberitakan kabar baik, agar dunia tahu kami adalah anak-anak-Mu. Bapa, inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.